yang boleh kami nikmati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Pagi ini kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus Menyembah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan ketulusan hati kami Tuhan. Masuk dengan hati tulus, Menyembah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh haleluya. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, Ku menyembah-Mu, sembah-Mu, sembah-Mu, dan ku menyembah-Mu Tuhan. ku menyembah-Mu, Haleluya. ku sembah-Mu,
Tuhan, Sebab namamu kudus Tuhan. sebab namamu kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami masuk ruang kudus-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Bapak yang masih kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau pagi ini Tuhan, Tuhan boleh satukan kami di ruang kudus-Mu Tuhan. Dengan saudara kami seiman Tuhan. Kami yakin dan percaya, ketika 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan, Tuhan siapkan satu rancangan atas kehidupan kami. Rancangan damai sejahtera Tuhan akan berikan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan pada Engkau pada saat ini Tuhan, melalui korban syukur kami, melalui tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biarlah melalui persembahan kudus kami pada saat ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan dan nama-Mu boleh ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh disatukan di tempat kudus Tuhan pada saat ini. Itu oleh karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, Tuhan katakan, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah puji nama Tuhan. Dan Tuhan janjikan berkat itu kepada kita kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita akan pujikan Yesus pokok. Kita akan bersorak-sorai. Mari kita tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berubah. Katakan Yesus pokok. Yesus
semuanya. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok, kita jalannya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, Dan Yesus pun cinta kau. Dan Yesus cinta semuanya. cinta semua. Haleluya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Haleluya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, berbuah. Sekali lagi, tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan berkat itu. Puji nama Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan Allah sumber kuatku. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti semuanya akan diberikan kepada kita. Amin. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Di bumi hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. hanya Kau milik kami itu Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kami mau andalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Aku andalkan kekuatanku,
Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamat. Sekali lagi kita katakan Allah sumber kuatku. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Kita memiliki Allah sumber kekuatan kita. Oh haleluya. Puji kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kerinduan saya suatu saat saya rindu sekali untuk pelayanan dengan youth. Saya tidak pernah japri PIC di WL maupun yang lainnya. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan pagi ini Tuhan nyatakan kuasanya. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa pagi sangat luar biasa kuasa. Ketika kita mau disatukan dengan anak-anak Tuhan yang kudus, kita yakin dan percaya setiap apa yang akan kita doakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat yang ke-16, Tuhan katakan, doa orang benar sangat besar kuasanya, dan Tuhan adalah jawabannya. Mari kita akan pujikan pujian ini sebelum kita akan menerima satu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya yang agung dalam kehidupan kami Tuhan. Jawabanku Tuhan. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku, heran perbuatanmu di dalam hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita akan katakan, Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu
caramu sendiri Engkau mengekspresikan akan kodratmu, agar masing-masing kami melihat, merasa, dan bahkan menikmati serta memperbarui bagian-bagian yang terdalam yang Tuhan rindu untuk supaya kami sesuaikan dengan kekudusan-Mu sendiri. Syanda karalapa shidikianta karalapata karalapa shidikianta karalapa guri karalapa shikianta karalapa shikianta karalapa syangkata haya karalapa. Terima kasih. Kami mau percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan yang akan memanifestasikan pribadi-Mu di tengah-tengah umat-Mu, dan supaya dunia melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu yang sempurna Engkau nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Nyanyikan bersama-sama, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tangannya terbuka yang menunggulah, ya Yesus tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi
berkata lagu ini lagu didasari atas keiri hatian katanya. Kenapa? Ya kalau yang lain ditolong, saya juga pengen ditolong gitu. Jadi ini lagu orang iri hati katanya. Tapi sesungguhnya enggak, saudara. Sesungguhnya Tuhan itu begitu serius pada masing-masing pribadi umatnya. Kau lihat seorang yang sebelahmu, orang itu spesial di hadapan Tuhan. Bahkan engkau juga spesial di hadapan Tuhan. Pergumulan yang engkau hadapi hari-hari ini, yang mungkin engkau berkata, gak ada seorang pun yang tahu. Sahabatku, suamiku, istriku, anakku gak ngerti. Tapi ada satu pribadi yang sangat peduli atas hidupmu. Dia Tuhan yang berkata, I will never ever leave you. Aku gak meninggalin engkau dan tidak pernah membiarkan engkau seorang diri. Amin. Nyanyikan pujian ini. Kalau engkau rindu jamahan dan sentuhan kasihnya, engkau boleh angkat tanganmu dan katakan, aku percaya sesungguhnya tidak tersembunyi kuasa Allah buat hidupku hari ini. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman, sentuh hati Tuhan dan rindukan aliran-aliran air kehidupan mengalir dalam hidupmu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, kami mau percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, tak tersembunyi kuasa membuka jalan tatkala tiada jalan. Engkau berbicara pada masing-masing kami dengan caramu sendiri. Dan biarlah apa yang Tuhan lakukan di hari ini akan menolong setiap pribadi tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama. Oleh karena roh hikmat, wahyu, pengertian yang Tuhan hamparkan bagi masing-masing kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentu sudah pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin berbeda-beda. Namun intinya kalau kita melihat rancangan Tuhan
diperlakukan supaya masing-masing kita ini kenal dan hidup berkenan kepada Tuhan sendiri. Saya punya cucu satu, digendong sama mamahnya, dan saya perhatikan dari kecil dia bisa membedakan mana orang tuanya, mana neneknya, mana kakeknya, mana orang lain gitu. Kadang-kadang kalau digendong kakeknya dia nggak mau, mungkin kakeknya ini belum waktunya. Tapi kadang-kadang mau manggil-manggil, pengen digendong gitu. Ada cara-cara di mana anak-anak ini mengenali akan orang tuanya, orang-orang sekitarnya, bahkan orang yang lain yang tidak dia kenal. Kalau Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab memang berkata barang siapa itu apa saudara? Ya siapa saja, barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Siapa yang belum percaya sama Tuhan Yesus angkat tangan. Yang belum. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus angkat tangan. Tinggi-tinggi saudara. Tinggi. Ada yang tidak belum angkat tangan. Oke. Semua sudah angkat tangan. Yakin ya. Yakin bahwa Anda telah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi apa saudara? Anak-anak Allah. Yang artinya ada hubungan pribadi, hubungan karib yang dimana persekutuan sebagai anak dan bapa tidak jauh, begitu dekat. Bahkan kalaupun Anda seorang yang terhormat, banyak orang mau ketemu dengan Anda, maka harus ada antrian atau jadwal. Tapi begitu Anda mendengar anak Anda datang, itu enggak perlu yang namanya aturan-aturan seperti itu. Anakku meh teko, pengen ketemu sama aku, langsung saudara. Istilah Jawanya njujuk gitu saudara ya, langsung terobos tanpa ada sebuah aturan. Satu kali saya menyaksikan si Kaisang sama kakaknya itu siapa? Gibran itu lagi diwawancara sama Natsua. Dan kemudian si Kaisang ditanya, sedekat apa sih kamu sama papamu? Ya deket banget lah gitu. Buktikan kepada saya karena banyak orang berkata bahwa kamu tuh bukan anak bapakmu katanya. Langsung ditelepon, Pak ini loh ada siapa namanya? Mbak Natswa pengen membuktikan bahwa aku itu anak bapak dan sebagainya. Ngobrol tuh on air gitu. Karena kedekatan saudara. Mungkin buat orang lain telepon mesti melewati ajudan berturut-turut gitu ya. Jadwalnya jangankan seorang presiden. Anda percaya tidak, ada satu tukang pijet yang ada di Boyolali. Kalau Anda jujuk ke tempat dia untuk pijet hari itu, langsung ditolak saudara. Kami seringkali pijet ke orang itu dan selalu ngatur jadwal. Pak, ada jadwal kapan? Aku mau pijet. Berapa orang? 4 orang. Ya, hari minggu depan, hari apa, jam berapa sampai jam berapa. Kalau jamnya lewat, sudah lewat saudara, diganti. Saking schedule-nya seperti itu. Tidak tahu Pak Joko juga gitu mungkin ya. Di Kudus mau apa namanya tusuk jarum Pak Joko gitu ya. Dan kemudian harus atur jadwal. Itu yang dilakukan. Karena apa? Kalau nggak diatur nanti menjadi sesuatu yang crowded dan sebagainya. Alkitab menunjukkan kepada kita pada saat Anda dan saya menjadi anak-anak Allah. Bahkan Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya, Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Bukan perbuatan-perbuatan kecil ya saudara. Perbuatan-perbuatan besar. Karena tanda-tanda orang percaya itu dinyatakan. Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Tidak menjadi masalah buat pribadi yang maha besar menunjukkan tanda-tanda penyertaan. Tidak menjadi masalah bagi pribadi yang maha besar di dalam nama Tuhan Yesus membagikan otoritasnya sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tapi menjadi masalah adalah pribadi lepas pribadi yang menjadi vessel, yang menjadi alat. Pribadi-pribadi yang sebenarnya dicintai. Seperti apa cinta Tuhan kepada kita? Ukurannya adalah Dia menyerahkan putranya yang tunggal bagi orang percaya itu. Seandainya di dunia ini hanya ada satu orang saja yang membutuhkan penyelamatan yang tidak mungkin dikerjakan oleh karena kebaikan manusia, dikerjakan oleh Allah. Dan Alkitab berkata, Dia rela mati, bahkan mati sampai di kayu salib. Bukankah Tuhan telah menunjukkan kepada kita, ada 100 domba, yang satu saja hilang, maka yang 99 akan ditinggalkan untuk dicarinya. Orang berpikir mencari domba yang hilang itu mudah, saudara. Orang berpikir cari domba yang hilang itu enggak mengalami pergumulan. Pergumulannya mengerikan, saudara. Toh nyawa loh. Taruhannya itu nyawa. Kalau Anda pergi ke Israel, melihat bagaimana curamnya, jurang-jurang, tingginya gunung-gunung, itu sangat mengerikan. Tapi itu dikerjakan oleh sang gembala yang baik itu. Dia rela taruhkan nyawanya, dia rela bahkan taruhkan namanya untuk supaya Anda dan saya mendapatkan sesuatu yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, jan-jan iki Pak Trimeh ngomong apa? Ini yang saya mau katakan. Dalam beberapa hari ini merupakan sebuah pergumulan buat saya sendiri. Di mana satu hari saya mengantar istri saya untuk lomba kur. Dia mewakili Bamak bersama-sama dengan ibu-ibu Bamak. Dan kami mau menjemput seseorang pada saat kita di perlimaan atau pertujuan di Kalibanteng itu, saudara, itu lampu sudah merah. Yang lain pada nerobos. Karena yang lain pada nerobos, saya ragu-ragu. Nerobos enggak, kalau enggak nerobos telat, kalau nerobos lumayan tidak telat gitu, saudara ya. Katut enggak kira-kira? Siapa yang berkata katut, angkat tangan. Nah, podo, saudara. Ini arus dunia itu kayak gitu. Ya kan, arus dunia. Lah kok nyelonong, ya wis nyelonong wae gitu. Tapi Anda tahu langsung gedebak. Anak Tuhan kok koyok ngono. Hamba Tuhan kok koyok ngono. Bukan berbicara soal pendeta loh, saudara. Siapa yang percaya bahwa Anda adalah hamba Tuhan, angkat tangan. Nek ndak angkat tangan kuwi hambane sapa janjane. Waktu hati itu tuh gedebak-gedebuk itu muncul sebuah perkataan firman. Lihat bersama-sama dalam Maleakhi pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Maleakhi pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Maleakhi pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. 2, 3. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut
yang kepadaku itu firman Tuhan semesta alam kepada kamu, yaitu para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namaku? Saudara, seringkali enggak peduli akan apa-apa yang kita lakukan. Seringkali kita tidak peduli apa-apa yang kita katakan. Sesungguhnya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sesungguhnya dunia ini sedang menanti-nantikan, Alkitab berkata, kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan. Bahkan Alkitab berkata, semua makhluk di bumi ini seperti seorang ibu yang sedang mengerang sakit bersalin untuk menantikan kemuliaan anak-anak Allah. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang sadar benar bahwa dia adalah anak-anak Allah? Angkat tangan. Rawani. Wis ditunjukke rak wani. Ngaku ngono loh saudara. Kalau Anda enggak ngaku di hadapan manusia, enggak diakui oleh Bapa di surga loh saudara. Takut toh ditunjuk-tunjuk toh. Gentle ngono loh saudara. Ngomong aku anak Tuhan gitu. Tapi buktinya mana? Apa yang kau katakan, apakah engkau menunjukkan engkau adalah anak Tuhan? Apa yang kau perbuat, apakah engkau menunjukkan bahwa engkau adalah hamba Tuhan? Alkitab berkata kamu adalah terang dunia. Bukan kamu akan menjadi loh saudara. Tapi kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Garam dan terang bisa dinikmati oleh banyak orang. Garam dan terang bisa dirasakan oleh seluruh dunia yang ada di sekitar kita. Nah, ini merupakan sebuah teguran sebenarnya. Teguran yang menurut saya karena cinta. Kalau orang ditegur berarti orang yang menegur itu perhatian sama Anda. Walaupun teguran itu menyakitkan. Tapi karena cinta, karena sayang, karena perhatikan, dan kemudian dia memberikan teguran. Ada sih orang negur saking jengkelnya gitu saudara. Langsung ditunjuk dan kemudian ditonjok bisa gitu. Saking jengkelnya, saking mangkelnya. Siapa sih seorang bapak yang sudah jadi bapak angkat tangan? Siapa seorang bapak sing ora pernah nabok anaknya angkat tangan? Ora pernah nabok. Wah, hebat itu. Saya pernah itu, si Giver tuh waktu kecil, wah jengkelin gitu. Tiba-tiba ada satu kayu, tak ambil, tak pukul tuh. Wah nangis tuh. Begitu dia nangis, saya yang sakit hati. Mbilur tuh. Kemudian tak pukulkan kepada diri saya. Cetot, ya loro saudara. Begitu tak pegang tibake wesi saudara. Hanya bentuknya kayak kayu. Ya ampun, anakku dhewe tak pukul. Untungnya ngene bokonge rada empuk saudara. Saking jengkelnya, saking nyebelinnya gitu. Untuk apa? Didikan. Bukan untuk supaya anak itu mati kan, tapi untuk didikan. Menurut saya pada saat Tuhan mengingatkan, dia bertanya, rasa hormatmu tuh seperti apa kalau engkau menunjukkan, mengatakan bahwa aku adalah bapakmu. Rasa hormatmu tuh seperti apa kalau engkau berkata bahwa aku tuh hamba Tuhan. Aku ini Tuhanmu. Kok kata-katamu, perkataanmu, perbuatanmu tidak menunjukkan akan seorang anak yang hormat sama Bapa. Tidak menunjukkan hati seorang hamba yang hormat kepada tuannya. Tuhan merindu untuk setiap kita menyadari benar. Ini merupakan bagian teguran terhadap sikap umat pilihannya. Orang-orang yang telah ditebus
dengan darahnya sendiri. Ada tanda-tanda yang sebenarnya yang menunjukkan bahwa Anda dan saya ini adalah milik kepunyaan Tuhan, Panda. Ada tanda bahwa Anda itu adalah anak Allah atau hamba-hamba Tuhan seperti apa? Lihat bersama-sama dengan saya yang diungkapkan oleh Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Katakan bersama-sama dengan saya, teguran yang baik. Katakan dengan iman, teguran yang baik membentuk hidup yang baik. Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai 18. Sudah ketemu, katakan amin. Baik, baca sama-sama ayat 16 dari Maleakhi pasal yang ketiga. Beginilah 23, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan kepada kita berdasarkan Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita memiliki roh takut akan Tuhan. Katakan, roh takut akan Tuhan. Seperti apa orang itu memiliki roh takut akan Tuhan? Kalau berdasarkan ayat tadi, Alkitab menunjukkan kepada kita, orang yang takut akan Tuhan bisa mengendalikan perkataan dan perbuatannya. Katakan bersama-sama dengan saya, orang yang memiliki takut akan Tuhan akan mengendalikan perkataan dan perbuatannya. Anda akan mengontrol perkataan dan perbuatan. Bahkan Alkitab berkata, roh nabi tunduk kepada nabi. Maksudnya nabi itu bisa mengatakan, menubuatkan, yaitu sesuai dengan apa yang ingin nabi itu ungkapkan. Bisa ngontrol. Orang yang takut akan Tuhan itu akan bisa mengendalikan perkataannya. Mengendalikan akan perbuatan-perbuatannya. Tingkah lakunya. Setiap perkataan yang Anda dan saya sampaikan suatu hari harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada seorang teman, dia bertobat usia 50-an tahun, jadi sudah setengah abad. Dia nyesel banget, dia berkata, Mas Tri, aku nyesel, kowe iki paling beruntung. Napa? Kowe bertobat usiamu piro? Saya berkata ya sekitar 17-an tahun. Waktumu masih panjang, aku udah uzur setengah abad. Baru bertobat, baru percaya Yesus. Kamu tahu Mas Tri, hidupku itu dari kecil sudah dimaki-maki sama orang tuaku. Orang tuaku tuh kalau ngomong tuh misuh, kebun binatang keluar semua. Dari ayam, kucing, guguk dan sebagainya, keluar semua. Nggak bisa ngontrol karena nggak ngerti. Dia bukan anak Tuhan mungkin. Dia bukan hamba Tuhan mungkin. Sehingga apa? Kebun binatang yang masuk di dalam file-file pikirannya.
Dan karena file pikirannya isinya dengan kebun binatang, yang keluar mengumpat. Wah, orang yang diumpat itu istilah orang kan berkata bahwa sabdo pandito ratu. Apa yang dikatakan itu merupakan doa kan. Pada saat orang itu mengatakan seperti itu kepada anaknya sendiri. Saudara, 1 ekor saja ayam kawinnya dengan laki-laki banyak, saudara. Atau perempuan banyak, betul enggak? Enggak mungkin ayam itu setia satu dengan satu, itu enggak mungkin. Itu yang terjadi. Dia berkata, Pak, ayam itu nek kawin ning di, ora ning kamar yo, ora ning hotel loh, kadang-kadang di tempat-tempat sampah, bener enggak? Dan itu yang terjadi atas hidupku. Aku nyesel banget. Kenapa kedua orang tuaku gak kenal Tuhan. Tapi aku bersyukur masih diberikan kesempatan. Untuk apa? Hidup mempersiapkan diri supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Dia berkata, aku bersyukur. Nyesel enggak jadi anak papa mama? Ya sudah, aku gak pernah milih jadi anak sopo. Anda bisa milih jadi anak sopo? Enggak bisa kan? Tapi itulah yang terjadi. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, hormati dia sebagai Bapa. Kalau Anda berkata, aku sudah menjadi hamba Tuhan, hormati dia sebagai Tuhan. Dengan apa? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga memandang dengan cinta, hati-hati gunakan kadang-kadang yang gitu tuh yang masuk gitu. Hati-hati menunjukkan perkataan dan perbuatan kita. Karena Anda dan saya adalah terang dunia. Tanda bahwa orang itu adalah milik Tuhan. Dia akan menguasai diri dan dia akan mengekspresikan perbuatan-perbuatannya dengan hati-hati. Sebab itu adalah tanda kepemilikan Tuhan. Pak, lah saya naturalnya kayak gitu. Saya dari jabang bayi sudah koyok ngono. Iya, karena Anda gak punya patron, gak punya contoh. Kita itu produk gagal. Sadar enggak sih Anda itu produk gagal? Saya ini produk gagal, saudara. Produk yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan menjadi keturunan ilahi. Kayak Darwin, dia milih jadi keturunan monyet. Kan Anda ngerti teori Darwin? Dia berkata, kita ini keturunan monyet. Ya sudah, terserah. Tapi kita adalah keturunan ilahi seharusnya. Amin. Nah, karena itu dicanangkan kemana-mana ya terjadi orang-orang keturunan monyet. Tapi Anda dan saya adalah keturunan Allah. Kita adalah manusia ilahi yang oleh karena dirindukan ada sebuah pembaharuan hidup. Alkitab berkata orang yang percaya kepada Yesus dia harus ngerti bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, saudara. Hingga Rasul Paulus berkata, hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab dia tahu ada desain yang besar yang Tuhan ingin supaya Anda dan saya hidup di dalamnya. Yang kedua, selain orang itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, orang itu mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Kitab Yohanes menunjukkan kepada kita dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Anda dikenal dan Anda mengenal. Karena apa? Dia enggak jauh dari kita. Dia ada di dalam kita. Amin, saudara. Katakan dengan iman di dalam nama Yesus.
Aku telah dilahirkan kembali dan aku mengenal suara gembalaku. Amin, saudara. Tuhan yang berkata, akulah gembala yang baik. Dan dia berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Nah, banyak di antara kita sebenarnya mendengar suara Tuhan, tapi kemudian memutuskan untuk mendengar orang-orang banyak di sekitar kita. Bahkan saudara, nyari-nyari suara dari medsos kan gitu saudara. Neng gereja aja ngelihat medsos. Tak pikir benar-benar dulu Alkitab saudara. Tapi ternyata ada message masuk, itu yang diutamakan. Istri saya seringkali berkata gini, kalau kita ketinggalan istri lupa, tapi ketinggalan HP dicari gitu. Sampai seperti itu. Saya kemarin melihat sebuah tayangan video yang menjadi sebuah pengajaran. Seorang ibu ini sedang sibuk pengen mempersiapkan masak buat anak-anaknya. Dia ngomong sama anaknya, "Nak, tolong belikan gas." Sik toh bu. Loh, ini loh ibu memasak. Dan kemudian sebentar nanti we. Enggak mau saudara. Dia cari anak yang kedua, "Nak, tolong belikan berasnya habis. Nanti dulu, masih panas, nanti dulu." Gitu. Panggil suaminya, "Mas, tolong belikan airnya habis." "Sik toko sih, nanti dilok sebentar." Saking jengkel ibuke masuk kamar. Ibuke juga nonton HP saudara. Begitu dia nonton HP, dua anaknya dan suaminya datang ke kamarnya. "Mah, lapar," gitu. "Oh, lapar. Ya wis toh, duduk sana." Duduk semua toh. Kemudian dia bawa ada tempat nasi, tempat sayur. Dalamnya diisi HP 3. Makan. Saya pikir kapokmu kapan nggih. Iso mangan HP. Itu yang terjadi. Dan bahaya banget kalau ibu-ibu sudah marah. Jangan sakiti ibumu. Saya berusaha untuk tidak menyakiti ibu saya. Kalau saya tidak menyakiti ibu saya berusaha tidak menyakiti istri saya. Kan gitu saudara. Hanya orang-orang yang bisa menjaga tidak menyakiti ibunya, bisa menjaga untuk tidak menyakiti akan istrinya. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Bagus saudara. Kan gitu. Seharusnya gitu. Alkitab menunjukkan kepada kita, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Kalau engkau hambaku, kau dengar suaraku. Kalau engkau anakku, kau dengar, engkau menghormati aku. Tuhan ingin supaya kita dengar suaranya. Berkali-kali pating seliweran di medsos tentang berbagai macam hal. Membuat ketakutan. Karena apa? Karena enggak kenal Tuhan yang berjanji. Dia berkata, "Engkau adalah biji mataku. Engkau adalah anak yang aku kasihi. Akulah perlindunganmu. Aku adalah kota bentengmu. Akulah gunung batumu. Aku adalah penjagamu. Aku akan menyediakan segala keperluanmu." Satu kali ditayangkan tuh benar-benar. Mungkin beberapa saudara tahu. Ada sebuah gereja. Gereja itu pengen ngirit banget. Tapi dia bangun gereja sebagus-bagusnya. Dia buat dengan cara medsos. Sing khotbah, sing jadi pendeta itu adalah audio visual. Jadi hanya audio, bentuknya ada audio. Dan mereka rasa puas gitu. Ini paling pinter akan terjadi itu nanti. Di mana dunia maya akan menguasai. Orang lebih percaya dari dunia seperti itu daripada manusia. Kenapa? Rak bayar pendeta itu saudara. Dan orang akan semua memikirkan untung rugi. Dan mereka akan kasihnya itu terhadap orang lain itu makin menurun. Kalau ada orang keseripahan,
Tulis aja, rest in peace. Turut berduka cita. Wis beres. Kan gitu. Padahal tonggone deket, saudara. Padahal temen grupnya turut berduka cita ya. Bagus enggak? Bagus, minimal ada simpati. Ikut simpati yang mendalam. Kita ini manusia yo, jangan dirobot-robotkan. Perlu sentuhan kasih. Tuhan rela curahkan darahnya untuk nebus dosa-dosa kita. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16 katakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandangku ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Menurut saya Yohanes 10 ayat yang ke-16 ini adalah orang-orang seperti Anda dan saya, bukan keturunan Israel sejati. Ada enggak di sini ada keturunan Israel sejati? Anak Gad atau anak Yusuf atau anak Benyamin gitu. Kita enggak, saudara. Papa saya itu namanya Bukhairi, jadi jauh banget. Mungkin keturunan Arab ngambil nama itu, saudara. Jauh banget. Tapi mungkin Tuhan lihat ini domba lain ini. Domba lain yang harus dihisapkan, disatukan dengan domba-dombanya sendiri. Dan dia berkata, domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala. Kita disatukan, tidak diasingkan. Anda dan saya bukan orang asing di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, saya bukan orang asing di sini. Jadi orang asing gak enak. Saya ngalami berkali-kali, saudara. Karena tugas Tuhan perintahkan ke suatu tempat, sudah berangkat. Tapi saya bersyukur punya tetangga yang baik. Beda banget di Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya Anda punya rumah atau tempat tinggal baru, Anda bikin masakan, memperkenalkan diri, betul enggak? Anda pergi memperkenalkan, ini Ishak Triwaryanto, saya tinggal di Melati 1, dari RT, RW, lurah, camat dan sebagainya. Bahkan kita bagi-bagi kepada tetangga-tetangga untuk memperkenalkan diri. Tapi di sana beda. Tiba-tiba orang datang ke tempat kami, tok 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 tok. Kenalkan, saya Amos. Saya tinggal di apartemen sebelah. Ini kalau ada apa-apa, tolong telepon saya. Sedikit oleh-oleh dari rumah yang dibuat sama istri saya, roti, hamburger gitu, saudara. Mereka yang memperkenalkan diri. Dan kemudian ada lagi yang datang bawa ikan segar gitu. Perkenalkan, saya Ruth dari apartemen nomor 2 situ. Tolong kalau ada apa-apa kontak saya, ini nomor telepon saya. Ada lagi yang satu, ini seorang pemimpin. Saya nggak tahu kalau dia itu adalah manajer saya. Dia berkata, Pastor Tri, sini, aku akan ajak kamu jalan-jalan di Dai. Ini kantor pos, kalau ini listrik, kalau ini kantor polisi. Dia puter Dai. Kalau ada masalah kamu bisa hubungi nomor-nomor ini. Di Dai muter, saudara. Dan tidak lupa bawa ke supermarket dan kemudian dibawa belanja-belanja. Aku pikir dia yang belanja. Kemudian dia pulang bersama saya, dibawa ke rumah saya. Loh, ini kan belanjamu. Enggak, aku memang sengaja belanja buat kamu. Kemudian ditaruh di rumah. Ngomong sama siapa? Nah, ono tonggo ngono iki enak ya. Ya sebelum Anda orang lain melakukan, lakukanlah terlebih dahulu dengan orang itu, saudara.
Bukankah hukumnya berkata, kalau engkau ingin orang lain berbuat seperti itu, lakukanlah seperti itu juga terlebih dahulu, kan gitu. Berikutnya Yohanes pasal yang ke-8, 10 ayat yang ke-8. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Saudara perhatikan, ada pencuri, ada perampok yang ada di sekitar kita. Dengan cara-caranya. Beberapa kali mungkin Anda diperingatkan, saudara. Jangan klik APK apa? APK betul ya? Berupa undangan atau apapun, kalau belakangnya ada APK jangan klik. Beberapa kan ngeklik langsung kehilangan berapa miliar. Lumayan ya, berapa miliar hilang gitu. Singgulai rekoso, tahu-tahu habis saja. Saya berharap sih, doa Anda domba-domba Tuhan dilindungi sehingga tidak sepeser pun yang kehilangan karena mendengar yang lain. Hal yang ketiga, selain Tuhan itu memberikan tanda kepada milik kepunyaannya dengan roh takut akan Tuhan, dan orang itu akan mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, lihat bersama-sama dengan saya. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Baca bersama-sama dengan saya. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Saudara diberkati? Baca sama-sama. 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Kalau Anda perhatikan, orang-orang yang takut akan Tuhan mungkin sudah melakukan pelanggaran, mungkin tidak menghormati dia sebagai Bapa, mungkin tidak menghormati dia sebagai Tuan. Sadar benar, kok hatiku resah ya, kok hatiku keliru ya, kok selama ini aku tidak pedulikan, tidak perhatikan Tuhan berfirman, Tuhan berbicara. Selama ini kok aku diatur oleh pikiranku sendiri. Aku melakukan apa yang menjadi sekehendak hatiku sendiri. Berhenti, saudara. Kembali ke jalan yang benar. Dan Tuhan berjanji, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Jangan berpikir hari yang kusiapkan tuh hari kiamat loh, saudara. Enggak. Menurut saya setiap hari. Kalau Rasul Paulus dia berkata, I must die daily. Aku harus mati setiap hari. Ngalami kematian daging ini, saudara. Karena sadar ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Aduh, aku keliru. Kenapa aku berkata-kata seperti ini? Aduh, aku keliru. Kenapa mataku seperti ini? Aduh, aku keliru. Kenapa aku bersikap seperti ini? Aduh, aku keliru. Kenapa aku enggak nantikan Tuhan? Tuhan ingin koreksi setiap pribadi kita. Bahkan satu hari bisa mengalami pertobatan berulang-ulang kali. Karena sebuah kesadaran. Tadi kita nyanyi, Yesus pokok dan kita caranya. Saya itu sungguhnya berharap tuh anak-anak youth tadi yang nyanyi. Halo anak-anak youth. Pada saat Anda nyanyi, mungkin nanti Rafa aja yang mimpin itu ya. Karena Rafa itu orang eksentrik gitu ya. Dia bisa si ini mungkin malu-malu, gerakannya malu-malu. Karena pada saat Anda mengekspresikan pujian itu, Yesus pokok dan kita carangnya. Carang itu nyatu dengan
pokok itu. Begitu cara lepas dari pokok itu, garing. Katakan garing, alias mati saudara. Ora ana buah sama sekali. Walaupun masih nempel tapi kemudian ngalami kuning gitu ya. Itu nanti mati, nggak ada pertumbuhan. Itu sebabnya perlu nyatu, ngiket gitu ya. Tuhan mau supaya Anda dan saya nyatu dengan pribadinya. Itu sebabnya saya bersyukur Pak Gun tadi menyampaikan doa pagi 4:30. Ayo sembahyang bareng-bareng cuma 40 menit. Kenapa 40 menit? Nah jatahi 40 menit pakai Zoom gitu ya. Kadang-kadang lagi berdoa, loh aminnya sudah hilang nih saudara, hilang semua. Kenapa? Ya cuma 40 menit. Rasanya kurang panjang gitu ya. Rugi, esok-esok tangi, melekkan matanya berat. Tahu-tahu 40 menit, ya enggak rugi sih ya. Lebih excited gitu. Hari setiap hari kan sama Bu Olga itu teriak-teriak, nyanyi sama Tuhan. Deklarasi. Tuhan rindu supaya setiap kita kembali ke jalan yang benar. Sadar dan kemudian masuk dalam hadiratnya kembali. Alkitab berkata, kalau orang seperti ini balik kepadaku, maka aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang yang menyayangi anak-anak yang melayani dia. Saya percaya enggak akan pernah rugi kalau Anda melayani Tuhanmu. Enggak pernah rugi kalau Anda mau dekat dengan Bapa di surga. Sebab sesungguhnya Dia sangat cinta atas hidup kita. Berikutnya dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Beberapa bulan yang lalu, ya bulan terakhirlah kita bersama-sama mendengarlah berita anak-anak Tuhan kedapatan memanfaatkan jabatan mereka, ya kan? Sampai ngumpulkan duit berapa miliar gitu. Berani bunuh sini, bunuh situ. Anak-anaknya juga melakukan perbuatan yang enggak benar. Yang tadinya mungkin dianggap sudah biasa, itu kan kenakalan anak-anak. Tapi itu merusak kesemuanya. Bahkan merusak nama Tuhan. Satu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia berkata, kamu tahu si bapak itu sebenarnya baik loh. Kok kamu tahu? Aku setiap hari ngelayani dia sampai hari ini. Oh ya, menurut kamu baiknya kayak apa? Kok dia punya otak membunuh orang lain? Nah orang otaknya bosok. Sorry saya marah sama dia. Pikirannya gimana itu? Sampai mau bunuh orang, sak marah-marah, sak jengkel-jengkel. Kalau dia dikontrol oleh Tuhan, takut akan Tuhan, enggak bakalan dia melakukan seperti itu. Kalau sampai kita punya hati yang menyakiti, bahkan menunjuk-nunjuk, itu sudah rusak hati kita. Ini yang perkara yang harus diperhatikan bersama-sama. Lihat ayat yang terakhir, saya berharap ini memberikan sebuah masukan buat kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Udah ketemu, baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerimis. Bunyi tok, saudara. Gluduk tok, ora ana udane. Saudara pernah dengar gledar, udane setetes saja enggak, saudara? Tak kira udan, gluduk tok. Ya kalau orang suka banyak bicara itu
gluduk tok ora ono action-e. Jengkel enggak saudara? Ya wis, urusannya sendiri-sendiri. Berikutnya, ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, untuk apa? Memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa saudara? Aku sama sekali tidak berguna. Jelas enggak nih? Jelas pandai nih? Ayat yang ketiga, 2-3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun rela untuk dibakar loh saudara. Kalau nggak ada kasih, nggak ada faedahnya bagiku. Saya undang teman-teman yang melayani maju ke depan. Ada satu lagu. Saya berharap ini lagu kita untuk kita menyadari benar bahwa kita itu ada dalam kontrol Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Saya undang saudara bangkit berdiri. Apakah saudara masih mengasihi saya? Saya ditegur sama Tuhan, dan ini merupakan teguran buat kita semua. Karena cintanya kepada kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan, tak selalu ya Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
evaluasi. Izinkan Tuhan yang mengkoyakkan daging kita. Sebab Dia sendiri rindu untuk masing-masing kita diarahkan untuk hidup yang berkualitas di hadapannya. Amin saudara. Saya sampaikan dengan kasih Tuhan. Sebab itu yang seringkali terjadi pada hidup kita. Kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu sudah baik. Tapi sesungguhnya Bapa kita yang memperhatikan. Sehingga Dia bertanya, engkau menyebut aku Bapa. Hormat seperti apa engkau menghormati Bapa? Atau engkau menyebut aku sebagai Tuhan? Seperti apa hormatmu terhadap Tuhan? Biar masing-masing kita mengoreksi perkataan, perbuatan, tindak laku dan yang kita kerjakan. Biar kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Kadang kita berdoa dan sepertinya tidak didengar. Tapi semuanya telah ditampung oleh karena kasih-Nya. Nyanyikan pujian ini untuk menguatkan hati kita. Supaya kita tetap percaya kepada-Nya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Yang terbaik di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bapa, apa yang Tuhan tunjukkan kepada hamba-Mu untuk diajarkan kepada umat-Mu, supaya setiap pribadi kami memiliki rasa hormat kepada Bapa, memiliki rasa hormat kepada Tuhan, memiliki rasa hormat kepada Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan
yang temukan hidup kami sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang bisa mengendalikan dalam perkataan dan perbuatan, menunjukkan bahwa kami adalah garam dan terang dunia ini, sedia mencari dan mendengar akan suara-Mu, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, dan biarlah kami menjadi milik kesayangan-Mu sendiri dengan perubahan hidup sebagai citra keteladanan yang Tuhan rindu untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengar perkataan, bukan hanya mendengar saja, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami mau percaya anugerah-Mu sempurna memberkati kami. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah Tuhan pada masing-masing anak-Mu ini dengan mengerjakan dalam ketaatan kepada pribadi-Mu, sebab kami adalah pengelola dan Engkau punya segalanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada beberapa pengumuman yang dibagikan, silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, kami dari gereja mengundang Bapak Ibu Jemaat GKI Kerajaan Satelit Manyaran untuk bisa mengikuti doa pagi setiap hari dari jam 5 sampai jam selesai. 40 menit ini akan kita pakai untuk doa, pujian, penyembahan, dan deklarasi. Saya percaya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita mau setia berdoa pagi, memberikan persembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kami mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bisa mengikuti acara doa pagi setiap hari, biar breakthrough kemenangan boleh kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, selamat Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kami mau serahkan ke tangan kuasa-Mu gereja kami, Satelit Manyaran Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, menyertai gereja kami ini Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, kami dari gereja juga mengundang Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi untuk bisa mengikuti acara doa Kamis. Doa untuk kemenangan, sukacita, pemulihan, apapun yang sedang Bapak Ibu sedang gumulkan. Mari kita bersama-sama bersekutu, berdoa di hari Kamis. Kami dari gereja mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir hari Kamis, setiap Kamis jam 7 malam sampai jam 8 malam. 1 jam ini kita akan pakai untuk benar-benar memuji, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa. Saya percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kita. Dia akan lakukan mujizatnya buat kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ada satu lagi unleash yang akan ditayangkan. Kita sedang menolong anak-anak kita supaya mereka memiliki hidup yang berkualitas dengan cara menolong orang lain. Dan sudah ada, silakan. Semua orang mengejar kesuksesan dalam hidup. Mereka memberikan banyak waktu. Iya, sebentar, sabar ya. Ingat saudara, nanti setiap hari Senin sampai hari Sabtu ada doa pagi jam 4:30. Nanti link Zoom-nya akan dibagi di jemaat supaya bisa tinggal klik aja bisa masuk sehingga mengikuti akan acara doa pagi. Dan hari Kamis ada doa setiap hari Kamis jam 7 malam. Ya, kita mau percaya setiap kita yang masuk di dalam pasukan doa itu akan menolong kita dan membuat kita mengalami sebuah terobosan demi terobosan yang baru. Ya. Apakah sudah bisa? Ya, sabar ya saudara ya. Ya. Semua orang mengejar kesuksesan dalam hidup. Mereka memberikan banyak waktu, usaha, energi, demi menggenggam sebuah pencapaian dalam hidup mereka. Tapi, apa sebenarnya arti kesuksesan dalam hidup ini? Di Unleash, kita percaya bahwa hidup tidak cukup hanya berprestasi. Kita hidup untuk menjadikan orang lain pemenang. Hidup tidak cukup hanya menggapai cita-cita. Kita hidup untuk menolong orang lain meraih mimpi. Hidup tidak cukup hanya menjadi populer. Kita hidup untuk mengangkat orang yang lemah. Hidup tidak cukup hanya bertumbuh. Kita bertumbuh dengan menolong orang lain bertumbuh. Inilah hidup yang kita pilih. Inilah Unleashed. Apa namanya buahnya? Yang Superbook ya. Dengan Superbook dan kemudian anak-anak teenager yang umur 11 sampai umur 19 itu belajar melalui Unleash. Ini akan melatih karakter, sikap hidup dan kemudian hati yang dipersiapkan untuk memiliki takut akan Tuhan dan hidup bertumbuh dengan cara menolong orang lain supaya bertumbuh. Kadang-kadang kita bertumbuh, yang penting kita bertumbuh enggak saudara, tapi kita bertumbuh dengan cara menolong orang lain bertumbuh. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan selesai ibadah kita. Kita mau percaya Tuhan yang memberkati hidup kita. Mari kita berdiri. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa, yang telah menghantar kami sampai di sini untuk kami melihat akan pertolongan dan perbuatan-Mu yang ajaib yang menyertai kami. Dan apabila sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami mintakan berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan setiap kami terhisap kuat dalam bilangan orang-orang yang percaya untuk setiap pribadi memiliki hati yang hormat kepada Bapa, hati yang hormat kepada Tuhan yang membuat kami dengar-dengaran dengan suara-Mu, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, mengekspresikan apa yang Tuhan rindu, supaya terang dan garam yang memang ada pada kami bisa dirasa dan dilihat oleh banyak orang. Berkat kasih yang datang dari Allah Bapa, kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap kita dari sekarang hingga selama-lamanya.
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin.